Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Web Analytics. Di sini ada anggotanya yaitu Nidia Ronda, Prachna Tribuaneswara, dan Savana Amalia. Nah, yang pertama ini ada definition of Web Analytics. Jadi dalam kata Web Analytics itu terbagi dari website dan analytics. Yang pertama ini ada kata website dulu. Website itu adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang membuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website ini umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama atau homepage. Nah, homepage ini menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kata yang kedua yaitu analytics. Analitika atau bahasa Inggrisnya itu analytics adalah metode atau ilmu untuk melakukan analisis logis. Penerapan analytics diantaranya adalah untuk mempelajari data bisnis dengan menggunakan analisis statistik untuk menemukan dan memahami pola historis demi memperkirakan dan meningkatkan kinerja bisnis pada masa depan. Analitika mirip dengan analisis statistika dan penggalian data atau data mining, tetapi dengan penekanan kepada pemodelan dengan menggunakan perhitungan yang kompleks. Jadi, kata web analytics itu adalah proses menganalisis perilaku pengunjung ke situs web. Dengan menggunakan web analytics akan memungkinkan pelaku bisnis untuk menarik lebih banyak pengunjung, mempertahankan atau menarik pelanggan baru untuk barang atau jasa yang ditawarkan. Web Analytics dapat mengukur aktivitas juga dan perilaku pengguna di situs web. Nah, misalnya berapa banyak pengguna yang berkunjung, berapa lama mereka menggunakan web, berapa banyak halaman yang mereka kunjungi, atau halaman mana yang mereka kunjungi, dan apakah mereka datang dengan mengikuti tautan atau tidak. Lalu yang kedua ini ada Historic of Web Analytics. Historic of Web Analytics ini dimulai dari 1990 sampai ke 2017. Di 1990 ini terdapat Breadth of World Wide Net atau kelahiran dari internet sendiri. Sampai ke 2017 yaitu ada QuickTest sebagai experience untuk merasakan pengalaman pengguna dari cloud. Nah, detailnya yaitu ada di sini. Di 1990 ini kelahiran web seluruh dunia, di mana internet pada dasarnya adalah dialog konstan kode HTML yang mengalir bolak-balik antara pengguna web dan server web. Pada hari Natal 1990, Sir Tim Berners-Lee berhasil menerapkan dialog pertama dan menciptakan internet seperti yang ada sekarang. Lalu lanjut ke 1993, yaitu ada Verilog dan pembuatan web trends. Setiap kali elemen HTML tertentu di request atau diminta oleh pengunjung, itu disebut hit. Nah, hit tersebut itu dicatat ke dalam file log, di mana hit dapat mencakup teks pada halaman web seperti gambar, suara, atau file video. Lalu perkembangan analisis file log membuka jalan yang mengarah ke awal analisis web komersial, ditandai dengan berdirinya web trends pada tahun 1993. Lalu 1995 ada penciptaan analog, di mana Stephen Turner menciptakan analog. Analog ini program analisis file log pertama yang sepenuhnya gratis. Analog sendiri juga membuat laporan yang dihasilkan melalui file log lebih dapat dipahami oleh pemilik bisnis online dengan dokumentasi dan grafik visual yang jelas. Nah, ada juga 1996 itu ada yang namanya head counter. Head counter ini merupakan sebuah widget untuk menghitung jumlah total atau per hari pengunjung dan atau jumlah page view
pada suatu website. Head counter menghitung juga secara real time. Nah, di 1997 ini ada teks JavaScript, di mana halaman web mulai menyertakan visual dan elemen lain selain teks. Menjadi jelas bahwa jumlah klik yang dikumpulkan server tidak lagi mewakili jumlah halaman yang diminta. Lalu pemberian tag JavaScript ini menjadi metode pengumpulan data baru untuk melaporkan secara akurat tentang lalu lintas dan tren web yang beragam. Lalu di 2004 ini ada pembuatan Web Analytics Association atau WAA. Analisis web menjadi lebih mapan sebagai alat penting untuk pengoptimalan web, memberikan solusi yang semakin kompleks yang melaporkan sejumlah besar data. Asosiasi Analisis Web atau WAA sekarang dikenal sebagai Asosiasi Analisis Digital. Pada 2005, Google membeli Ocean dan membuat Google Analytics. Google Analytics sendiri dengan cepat menjadi layanan analisis web yang paling banyak digunakan di pasar. Google Analytics berfokus pada analisis kuantitatif. Akuisisi ini memicu serangkaian pembaruan untuk analitik Google, termasuk kode pelacakan Google Analytics, tracking e-commerce, integrasi AdWords. Lalu 2006 ada ClickTel yang sekarang jadi Content Square dan analisis halaman. ClickTel ini sekarang jadi Content Square ini didirikan untuk menawarkan solusi bagi bisnis yang mencari pengoptimalan tingkat konversi, peningkatan pengalaman pelanggan, dan peningkatan keterlibatan pengguna melalui data yang bersumber dari alat analitik, seperti pelacakan mouse. Lalu di 2012 ada Analytics Universal, di mana Google meluncurkan Universal Analytics yang berarti bahwa pengguna dapat dilacak di beberapa perangkat dan platform melalui ID pengguna. Di luar itu, perilaku offline mulai terpantau dan data pelanggan semakin kaya dengan tambahan informasi demografis dan lainnya. Lalu Google Analytics untuk aplikasi seluler juga diluncurkan menyediakan analisis aplikasi melalui SDK untuk Android dan iOS. Dunia analitik web berkembang dengan menyertakan analitik seluler yang sekarang menjadi standar. Di 2016, pembelajaran mesin di mobile, Google Analytics memasukkan machine learning ke dalam analisis aplikasinya, memberikan wawasan yang lebih cerdas. Lalu di 2017, pengalaman cloud ClickTel sekarang Content Square. ClickTel mempunyai experience cloud yang diluncurkan untuk memecahkan pertanyaan digital penting bagi perusahaan dan memungkinkan mereka memberikan pengalaman pelanggan berkualitas. Platform baru ini membantu bisnis lebih memahami niat dan perilaku pelanggan, serta mengukur dampak agar dapat memprioritaskan tugas pengoptimalan secara lebih efisien, yang dimungkinkan melalui penggunaan alur kerja dan visualisasi yang intuitif. Nah, lalu ada building block web analytics. Building blocks ini terdiri dari empat aspek, yaitu aspek visitor, di mana ini adalah orang yang mengambil tindakan dan menjelajahi situs. Yang kedua adalah page views, atau ini adalah tindakan yang dilakukan pengguna, seperti melihat halaman dan mengklik tautan. Yang ketiga ada time, ini adalah waktu yang dimulai ketika pengunjung datang ke situs dan kemudian berakhir ketika pengunjung meninggalkan situs. Yang keempat adalah section, di mana semua aktivitas seperti tampilan halaman acara dan lain-lainnya dari pengunjung dikelompokkan di bawah unit yang disebut section ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian terdapat tools web analytics populer. Yang pertama terdapat Google Analytics. Google Analytics merupakan salah satu tools yang populer digunakan saat ini. Karena Google Analytics merupakan salah satu tools yang freemium serta dapat menganalisis traffic website. Google Analytics memiliki kelebihan berupa layanan yang gratis, fitur yang sangat komprehensif, serta fitur-fitur yang banyak tersedia.
Google Analytics menyajikan laporan mengenai 4 hal, yakni 1. Analisis audiens, di mana memberikan gambaran umum mengenai audiens yang mengunjungi situs. 2. Analisis acquisition, di mana untuk mengetahui traffic web berasal. 3. Analisis behavior, di mana untuk mengetahui analisis perilaku. 4. Analisis conversion, di mana untuk penggunaan file atau seperti checkout yang dapat dipantau. Selanjutnya yang kedua, terdapat Optimizely. Optimizely ialah salah satu platform pengoptimalan untuk menguji dan memvalidasi perubahan, tampilan, dan menentukan layout situs halaman web agar terlihat optimal. Optimizely dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap conversion rate optimization dalam menjalankan berbagai pengujian. Selanjutnya, yang ketiga terdapat Kissmetrics. Kissmetrics ialah alat analisis web yang mumpuni dalam memberikan interaksi pengguna di situs web, seperti gambaran mengenai aktivitas pengguna di situs web dan mengumpulkan data akuisisi dari setiap pengunjung. Kissmetrics memiliki fitur dalam mengidentifikasi ukuran chart, rasio konversi, dan land page. Karenanya terdapat kelebihan berupa kemampuan untuk melacak saluran pemasaran yang efektif, mencari tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan pengguna untuk berkonversi, menentukan tingkat engagement pengguna dengan situs web, serta terdapat dashboard yang nyaman di mana tidak harus bingung dalam mencari letak angka-angka yang ada pada Kissmetrics. Selanjutnya terdapat Crazy Egg. Crazy Egg ialah aplikasi untuk analitik online dengan menyediakan alat eye tracking untuk menghasilkan heat maps berdasarkan pengunjung dalam mengklik laman situs web. Crazy Egg memiliki keunikan dalam menawarkan atau melacak interaksi user atau pengguna dengan halaman web hingga level mouse click atau scrolling dengan fitur yang terdapat di dalamnya. Terdapat 4 fitur dalam Crazy Egg. Yang pertama terdapat heat map, yang kedua terdapat scroll map, yang ketiga terdapat overlay maps, dan yang keempat terdapat confetti. Selanjutnya, kemudian terdapat steps of web analytics. Yang pertama, stepsnya itu terdapat target, di mana menentukan tujuan yang paling penting dan tujuan pengunjung web yang paling terpenting terlebih dahulu. Kemudian yang kedua terdapat access, di mana menganalisis data lalu lintas atau traffic web untuk mengetahui apa yang terjadi di situs web. Kemudian terdapat fokus dalam menentukan celah dan strategi pada situs web agar lamannya banyak dikunjungi pengunjung. Yang keempat terdapat plan atau planning, di mana menentukan rencana untuk mengukur kemajuan situs web ke depannya. Yang kelima terdapat egg, di mana menjalankan rencana mengenai situs web yang telah direncanakan pada planning nomor 4. Selanjutnya yang keenam terdapat measure, di mana dengan mengukur keberhasilan atas rencana dan pengerjaan analisis dari situs web. Kemudian yang ketujuh terdapat refine, di mana menyempurnakan situs web yang telah ditargetkan, dianalisis, difokuskan, distrategi, diplanning, dan dijalankan, serta diukur keberhasilannya. Kemudian terdapat process of web analytics. Dalam proses analytics itu, web
Analytics, terdapat Essential Web Analytics berdasarkan steps-nya. Yang pertama terdapat setting goals, yang kedua terdapat collecting data, yang ketiga terdapat processing data, yang keempat terdapat identifying key performance indicators, yang kelima terdapat developing a strategy, dan yang keenam terdapat experimenting and testing. Pada steps yang pertama, terdapat setting goals, di mana langkah pertama dalam proses analisis web adalah bagi bisnis untuk menentukan tujuan dan hasil akhir yang ingin mereka capai. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, dan kesadaran merek. Tujuan bisnis dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, pada steps yang kedua, terdapat collecting data. Langkah kedua dalam menganalisis web adalah pengumpulan dan penyimpanan data. Bisnis dapat mengumpulkan data langsung dari situs web atau alat analisis web, seperti Google Analytics. Data terutama berasal dari permintaan Hypertext Transfer Protocol. Kemudian yang ketiga terdapat processing data. Tahap selanjutnya ini dari analisis web melibatkan bisnis yang memproses data yang dikumpulkan menjadi informasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian pada steps yang keempat terdapat identifying key performance indicators, di mana pada tahap ini itu untuk memantau dan menganalisis perilaku pengguna di dalam situs web. Selanjutnya yang kelima terdapat developing a strategy. Pada tahap yang kelima ini melibatkan penerapan untuk merumuskan strategi yang selaras dengan tujuan organisasi. Misalnya, query penelusuran dapat membantu organisasi mengembangkan strategi konten berdasarkan apa yang dicari pengguna di situs webnya. Selanjutnya, pada steps yang keenam terdapat experimenting and testing, di mana pada tahap yang keenam atau step yang terakhir ini diperlukannya eksperimen dengan berbagai strategi untuk menentukan strategi yang memberikan hasil yang sangat terbaik. Misalnya dalam pengujian INB adalah strategi sederhana untuk membantu mempelajari. Jadi pada INB testing itu untuk mempelajari bagaimana audiens merespon konten yang berbeda. Dan prosesnya melibatkan pembuatan 2 atau lebih versi konten dan kemudian menampilkannya ke segmen audiens yang berbeda dengan tujuan untuk mengungkapkan versi konten yang mana yang berkinerja lebih baik. Berikutnya adalah importance of web analytics. Web analytics merupakan inti dari setiap pemasaran melalui digital, dikarenakan hal ini dapat membantu memahami perilaku, demografi, dan juga minat dari user website. Berikut merupakan poin-poin di mana mengapa web analytics ini penting untuk perkembangan website. Yang pertama adalah web analytics ini bisa mengetahui konten yang terbaik dan berfokus pada konten tersebut. Web analytics dapat menunjukkan konten website manakah yang bisa mendapatkan kunjungan terbanyak, durasi, dan rata-rata untuk setiap page, sehingga bisa dianalisis dan juga menjadi website dan juga membuat website menjadi lebih optimal. Berikutnya adalah web analytics ini penting untuk menganalisis online traffic. Web analytics ini memungkinkan untuk menganalisis traffic pada website yang dimiliki. Hal ini bisa membantu untuk memilih konten, strategi, dan aktivitas yang sesuai dengan keinginan dan juga aktivitas yang perlu ditinjau ulang. Yang ketiga adalah web analytics ini bisa membantu memahami pengguna website dan juga meningkatkan user experience. Untuk meningkatkan user experience, kita harus memahami pengguna website, perangkat yang mereka gunakan, bahasa yang mereka gunakan, dan lain-lain. Web analytics menyediakan data ini untuk proses bisnis melalui laporan sehingga dapat membantu mereka memahami user
dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan user experience ketika user mengunjungi website tersebut. Contohnya adalah teknologi report, di mana memberikan data mengenai teknologi, browser, dan iOS, serta jaringan apa yang digunakan oleh pengunjung atau user. Lalu ada behavior report, di mana memberikan data tentang bagaimana user terlibat dengan website tersebut dan data apa yang dilakukan di website tersebut. Lalu ada demographic report, di mana memberikan data untuk memahami dan lebih mengenal user website. Berikutnya adalah web analytics ini bisa membantu SEO dari website. SEO merupakan salah satu aspek krusial untuk mempertimbangkan perkembangan dari website. Web analytics dapat membantu SEO website dengan berbagai cara. Dengan mengetahui lokasi dan apa yang diminati oleh user, maka dapat dibuatkan konten yang akan sering ditemukan di search engine. Difference between web analytics and marketing analytics. Apa yang membedakan antara web analytics dengan marketing analytics? Secara umum, web analytics ini dapat mengukur data yang sangat penting, seperti berapa lama waktu loading dan juga total waktu yang dihabiskan oleh user website. Hal ini berfungsi untuk sebagai alat pengukuran untuk mengevaluasi situs website yang dimiliki. Sedangkan untuk marketing analytics ini, mencakup data tidak hanya dari situs website, melainkan dari sumber-sumber yang lain seperti sosial media, email, bahkan juga offline. Web analytics lebih berfokus terhadap tampilan halaman dari website sebagai titik pusat. Sedangkan marketing analytics ini lebih berpusat pada pelanggan dan juga prospek dari marketing tersebut. Oke, jadi untuk demonstrasinya dari web analytics ini kami akan menggunakan Hotjar. Jadi Hotjar itu merupakan salah satu aplikasi web analytics di mana fungsinya adalah untuk menganalisis berapa jumlah pengunjung dari web tersebut. Jadi untuk pertamanya kita membuat site baru di mana memasukkan URL websitenya, lalu site type-nya, lalu site owner. Setelah itu kita langsung add site aja. Jadi nanti akan tampilan seperti ini. Jadi untuk pertama kali kita harus melakukan install Hotjar seperti ini. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Jadi untuk kalau saya melakukan add code manual, lalu saya masukkan site ID ininya. Lalu karena saya menggunakan WordPress, jadi saya membuka WordPress adminnya. Lalu pertama kali kita harus melakukan instalasi dari Hotjar-nya. Karena saya sudah menginstal, jadi langsung saja. Lalu kita ke setting. Lalu kita masukkan ID Hotjar-nya yang sudah kita copy tadi. Lalu kita save change. Oke, jadi sudah terinstall. Untuk verifikasinya kita pencet ini. Oke, jadi Hotjar ini sudah terinstall ya. Jadi setelah sudah selesai instalasi dari Hotjar, jadi saya langsung ke halaman recording, di mana nanti ada get started. Setelah get started akan dilakukan recording around the way. Jadi nanti kalau di sini bilang kita akan mendapatkan email setelah recordingnya selesai. Jadi kalau di halaman recording ini tuh kayak menampilkan ada berapa user, kayak jenis user yang menggunakan website ini tuh ada berapa, dan juga jenis-jenis usernya. Berikutnya adalah head map. Jadi harusnya di halaman head map ini menampilkan head map dari webnya kitanya. Jadi kayak
kayak menampilkan warna merah, kuning, hijau. Semakin merah maka semakin sering user untuk klik atau tap dari bagian tersebut. Berikutnya adalah feedback. Jadi kalau feedback ini tuh kayak jadi kayak bagaimana customer atau user dari web ini melakukan feedback kepada kita. Jadi kalau misalnya ada kekurangan gitu, jadi customer bisa melakukan feedback ke kitanya. Lalu yang terakhir adalah survei-nya. Jadi dari ketiga ini bisa dilakukan kalau halaman recordingnya ini sudah selesai. Jadi kalau halaman recording ini selesai, maka heat map, feedback, dan juga survei ini baru bisa digunakan. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.